Oke. Sebelum kita ke PPT 2 ya, Bapak bisa terangkan dulu tentang ini. Nah, teks deskriptif itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, makhluk hidup, ide, peristiwa atau fenomena apapun secara rinci sehingga pembaca bahkan bisa merasakan apa yang penulis tuliskan, bisa relate, bisa seperasaan, bisa ngerti apa yang penulis tuliskan. Nah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa menemukan main ide yang di bawah. Nah, ada trik bagaimana kita bisa mendapatkan main idea. Yang pertama, di bacaan kan ada banyak paragraf. Itu bisa kita fokus pada kalimat awal, kalimat pertama atau deduktif. Karena seringkali penulis mengungkapkan ide utama dia itu di kalimat pertama. Kemudian bisa juga kita mengumpulkan, mengidentifikasi kata-kata apa saja yang sering muncul. Berarti kalau kata-katanya sering muncul, berarti itulah yang sering ingin dibahas oleh penulis. Kemudian kita bisa memisahkan antara detail menjelas dan inti dari ungkapan yang diungkapkan oleh penulis. Dalam sebuah paragraf itu kan ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu bisa kita ketahui, bisa kita lihat. Kalau penjelas itu kan semakin rinci ya, sama penjelas semakin detail gitu. Nah, itu mungkin bisa kita pisahkan dan jelas dan intinya ini nanti bisa mengarahkan pada ide pokok. Asli. Nah, kemudian selain tujuan kita mengetahui ide pokok si penulis ya, penulis ini menyampaikan apa dalam bacaannya, kita juga tujuan mengetahui tujuan dari penulis, writer purpose. Nah, tujuan penulis ini bisa kita lihat, bisa kita tandai ya. Kalau misalnya yaitu mengenalkan suatu hal yang khusus, mengenalkan sesuatu. Kalau isinya itu seperti spesifik. Pak Jokowi sama Mas Agus Tulus dari mana ya? Kemudian kalau seperti objek yang umum itu bisa termasuk memberi info tentang apa. Nah, itu bisa juga kita lihat dari seberapa spesifik penulis atau seberapa sering penulis menyampaikan hal itu. Jadi tujuannya penulis mau apa? Ya, kurang enggak. Mau orang enak. Nek wong standar kan Sisanya Nah, ternyata apa kok aku jelasnya ya. Bisa warek kok. alih ke aktivitas SPP. dua, aktivitas dua pada pembelajaran siswa dan buku. Saya mengikuti sejak Radit semester lalu ya. Dari Kerry. Jadi ada sebuah teks Ya bareng dan karo teks PLT. Beda mana?
bisa kita baca bersama-sama ya. Kalau untuk warna. Mas Jadi kan Ricardo bisa membacakan. X1. Did you know that waste can actually be classified into 5 different types? Moreover, some types of waste are recyclable, whereas others are not. 1. Liquid waste is commonly found both in households as well as in industries. This waste includes dirty water, organic liquids, wastewater, waste detergents, and even rainwater. And next, solid rubbish is commonly broken down into the following types. Okay, the first point is plastic waste. This consists of bags, containers, jars, bottles, and many other products that can be found in your household. Plastic is not biodegradable, but many types of plastic can be recycled. Plastic should not be mixed in with your regular waste. It should be sorted and placed in your recycling bin. The next point is paper or card waste. This includes packaging materials, newspaper, cardboard, and other products. Paper can easily be recycled and reused. And the next point is tins and metals. These can be found in various forms throughout your home. Most metals can be recycled. Next point is ceramics and glass. These items can easily be recycled. Look for special glass recycling bins and bottle bags to dispose of them correctly. Okay. The third is organic waste is another common household. All food waste, garden waste, manure, and rotten meat are classified as organic waste. Over time, organic waste is turned into manure by microorganisms. However, this doesn't mean that you can dispose of them anywhere. Stop. Ini semua menyimak ya. Menyimak, Pak. Mas Mulyo coba baca 4. Teksnya Ada di bawah. menyimak. Enggak, teksnya kan di bawah. Soalnya kan teksnya terbatas, loh, Pak. Iya. Yang nomor berapa, Pak? Ayo sebutkan. Nomor berapa? 4 dan 5. Ya. Misalnya. Baiklah. Mulyono membuktikan recyclable rubbish includes all waste items that can be converted into products that can be used again. Solid items such as paper, metal, furniture, and organic waste can all be recycled. Hazardous waste includes all types of rubbish that are flammable, toxic, corrosive, and reactive. Sudah, Pak, saya mau izin jumatan, Pak. Oh ya. Sudah dibaca ya tadi. Sudah, Pak. Sekarang kita lihat pada organisasi siswa. Kira-kira Mas Ricardo bisa tahu kan? Topik center dari klarifikasi pertama. Topik sentence pertama. Yang
Topiknya Nah, adalah sentence adalah dari semua itu kira-kira yang terpenting. Biasanya di awal paragraf. oke. Jadi dia kan mendasari apa yang dijelaskan seterusnya. Oke, yang dibahas adalah liquid waste bisa dengan mudah ditemukan in household. This waste itu seperti air kotor, organic liquids, wastewater, waste detergent, and even rainwater. Seperti itu saja. Mungkin Mas Fado ada jawaban lain. Yang berapa Pak? Yang aktiviti 2. Ya, maksudnya yang nomor berapa? Nomor 1, 2, paragraf berapa? Oh, ini sudah dibaca dari paragrafnya. Oh ya. Dan itu ini. Nah, kita tadi sudah dibaca, karena ada paragraf 1. Nah, kira-kira topik sentence-nya apa paragraf 1? Paragraf 1, topik sentence-nya Ingat topik sentence itu nyakup semua. mengawali kita untuk menuju Ya, topik yang mana. topik sentence-nya yang liquid waste found both in household as well as in the industry. Nah, itu Ya, apakah benar Pak? bukan yang kalimat awal. Kalimat awal. Did you know that waste can actually be classified Oh, five different types? oh, saya kira ini pertanyaan Pak. Saya kira pertanyaan. Maksudnya bisa. Tadi kan sudah MBG. MBG nggak ada 2 kali ya? Ya kalau cuma dari yang 2 kali. Yang pertama snack, terus yang kedua makanan berat. Setelah makanan berat, minuman berat. Iya. Terus yang belum Jumatan juga. Nah, fokus baca dulu ya. Jadi keristek MBG. Langsung terakhirnya Sir. Terakhir Sir. Kita harus ngapain? Nah, ada activity 3 ya. Ya, Di luar kerja siswa. ya. Dan di buku hasil ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab mengikuti teks tadi ya. Oh ya, Following questions by referring to text 1. ya. Kita akan bisa menemukan ide pokok dan tujuan menulisnya. Ya. Dan menurut Mas Agus tadi, main idea dari satu bacaan keseluruhan tadi apa? Ide pokok ya. Sir. Ya, Ide pokoknya tentang sampah. tentang Sampah. jenis-jenis sampah. Nah, Nah, tadi langsung dijelaskan ya. Ada sampah yang organik, ada sampah yang solid, ya. liquid dan seterusnya. Nah, dengan mengungkapkan seperti itu, kira-kira apa purpose dari writer? Tujuannya apa sih? Tujuannya Writer menulis teks itu tuh berapa? supaya kita tahu tentang mengendalikan sampah. Nah, supaya kita tahu tentang Jenis-jenis sampah. jenis sampah.
Nah, Mas Agus kok bisa tahu main IGN-nya itu dan tujuan writernya itu dari mana? Dari bacaannya Mister. Ya, dari bacaannya jadi membaca keseluruhan, kemudian terus cek ini ya kalimat satu, kalimat akhir, kemudian melihat ada satu hal yang umum sekali, Ya. dan kemudian ada lainnya yang memperjelas gitu. Ya. Sehingga yang umum bisa ketemu dengan ide pokok. Ya. Kalau tujuannya Tujuannya dari mana Mas Agus tahu tujuannya? dari bacaannya Mister. Dari bacaannya itu ada. Dari bacaannya ya, yang karena dari bacaannya itu banyak menyinggung soal jenis-jenis sampah. Ya. Jadinya kita tahu, bahkan dari awalnya pun penulis ngasih bridging dulu ya, Ya. jenis-jenis sampah, Sampah. different types of waste. Ya. Ya. Nah, mungkin sampai aktiviti 3 ini adakah yang masih belum dipahami tentang ide pokok dan ini ya, dan purpose of writer purpose? Ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Coba kita lanjut ke ini aktiviti 8 Ya. 3 atau 8? halaman 71 di buku ya. Langsung 8 Mister. Ya, aktiviti 8 itu ada sebuah teks ya. Ya. Comprehend the following text. Ya. Teks 3 Terus mungkin bisa dibaca Mbak Luna Maya. Mbak Jokowi. Mungkin bisa membacakan Yang mana ya? aktiviti 3. Aktiviti 3 itu apa? Teks 3. Ya, teks 3. Gilbert is saying that what one man considers to be trash can be another man's treasure. This is very true, and it is for this reason that consignment stores and pawn shop make such a foreign trade. If you have something in your house that is of value, you will want to hold on to it. However, not very valuable thing is not useful forever. At the same point, you will
Lalu kemudian apa yang Mbak Karina dapatkan dari apa yang Mbak Karina pahami? Konsop, Mister. Konsop. Jadi di sini bahas tentang foto badai. Ya, konsop. Ya, terus. Di sini kita dapat barang dengan harga yang lebih murah. Terus para pemilik umum tadi dengan senang hati akan memeriksa barang-barang yang ingin Anda jual, terutama barang-barang yang bisa menghasilkan mereka akan menerima barang-barang yang mereka takut dapat dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi. Keuntungan besar seperti itu biasa masa. Enggak paham sir. Kalimat satu tadi ngobrolin apa? Paragraf 1. Kalimat satu dari paragraf 2. Toko badai membantu orang kita di ini. Toko badai ngapain? Kehendak. Dapat harga lebih murah kalau mau suatu barang di toko badai. Ya, murah. Yang kedua apa? Nah, Mister. Kenapa? Kalimat dua apa? Kalimat kedua ngomongin tentang para pemilik toko badai di Brisbane dengan senang hati akan memeriksa barang-barang yang ingin Anda jual. Berarti kan yang menjelaskan yang pertama menjelaskan sebenarnya lebih murah kalau ingin punya barang yang dibeli dengan harga lebih murah dan bisa ada toko badai. Terus kalimat dua menjelaskan menjual tokonya. Nah, berarti apa main idea dari paragraf kedua? Ngomongin tentang Manfaat kegunaan apa tuh Mister? tentang peran dari toko badai. Mister, waktunya Mister. Tem Tem. Thanks out Mister. Jadi kira-kira apa tujuannya orang nulis itu? Tujuannya ingin nulis toko badai di Brisbane. untuk Deskripsikan. tentang gimana toko badai itu. Hore, pulang Mister. Udah masih ini ya. Kita masih sangat seru sekali. Sudah waktunya pulang Mister. Thank you. Thank you Mister. Thank you for today. Untuk memperkuat saja, berarti gimana caranya kita menemukan tujuan tadi? Nah, waktunya pulang Mister. Yaitu membaca setiap paragraf apa yang lebih banyak dibahas di situ. Ya. Tujuan dari penulisnya. Ya. Kalimatnya ya. Ya Mister, waktunya pulang Mister. Kan tadi gimana cara kita dapat titik pokoknya? Kita baca keseluruhan ya, kemudian kita fokuskan. Boleh, sudah selesai Mister. Ya, terima kasih Mister. MBD. Pulang.
Menutup. Saya excited terus belajar ya kalian ini hari ini. Ya, see you sir. Dadah. See you sir. Thank you sir. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadiran semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.